Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru, dan para orang tua murid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tayangan video kali ini, saya akan berbagi tips mengajarkan matematika pandai berhitung melalui kawan bilangan. Buku Pandai Berhitung Melalui Kawan Bilangan ini diperuntukkan untuk anak TK, anak SD kelas 1, dan anak yang berkesulitan belajar matematika atau disebut juga diskalkulia. Bapak, Ibu guru, dan para orang tua murid yang berbahagia, ada 3 pendekatan dalam pembelajaran matematika. Langkah yang pertama yaitu dengan menggunakan langkah konkret. Maksudnya, kita mengajarkan matematika pandai berhitung dengan menggunakan benda-benda konkret yang ada di sekitar kita. Bisa dengan kelereng, bisa dengan daun-daunan, atau apapun yang ditemukan. Ini saya sengaja membuat 2 benda konkret ini yang dibuat dari bahan-bahan bekas dan ditutup dengan kertas kado atau stiker yang sudah tidak digunakan. Jadi dimanfaatkan. Ini sangat bagus, sangat bermanfaat untuk anak-anak kita. Anak-anak kita akan diajarkan bagaimana cara mengamati, menghitung banyaknya benda-benda yang ada, misalnya di dalam kotak, di dalam kumpulan-kumpulan. Nah, si anak-anak kita ini akan diajarkan mengelompokkan bilangan-bilangan sehingga mereka bisa menjumlahkan, bisa membandingkan mana yang paling banyak dan mana yang paling sedikit, atau mengumpulkan kumpulan benda sehingga mereka menghitung satu persatu sehingga menyusunnya, mengurutkannya dari urutan yang kecil atau urutan yang besar ke yang kecil. Ya, nah itu dengan langkah yang pertama menggunakan langkah konkret ya Bapak Ibu. Nah, langkah yang kedua yaitu dengan menggunakan langkah-langkah soal-soal bergambar atau disebut juga dengan metode bar model. Metode bar model ini sering digunakan oleh guru-guru di luar negeri. Nah, buku ini di dalamnya itu menggunakan metode bar model. Bapak Ibu sengaja buku ini dibuat untuk semenarik mungkin supaya anak-anak senang belajar matematika. Nah, kita lihat bagaimana dengan metode bar model tersebut. Bapak Ibu saat kita mengajarkan memperbanyak soal-soal yang bergambar. Ini salah satu contohnya, mengenal bilangan, konsep-konsep bilangan. 1, ini 2, dihitung oleh anak 1, 2. Ini dihitung oleh anak 1, 2, 3. Terus dan seterusnya dihitung sama anak sampai misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga mereka mengenal beberapa jumlah atau bilangan yang ada di gambar. Nah, berikutnya kalau anak sudah hafal dengan hitungan jumlah atau angka, mereka dikenalkan dengan lambang bilangan. Ini lambang bilangannya dan ini banyaknya gambar berdasarkan lambang bilangan yang ada. Nah, ini sangat menarik ya Bapak Ibu. Jadi mereka juga mengetahui bahwa misalnya ada di lambang bilangannya 2, gambarnya 2. Lambang bilangannya misalnya 7, gambarnya berarti 7. Disesuaikan dengan banyaknya jumlah bilangan. Nah, untuk berikutnya ini adalah termasuk langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu langkah keseluruhan atau sebagian. Jadi langkah keseluruhan atau keseluruhan atau bagian ini merupakan langkah bagian untuk keseluruhan. Misalnya kita lihat di sini adalah angka 7 ya Bapak Ibu. Nah, anak baru menemukan gambar hati ini 4. Supaya jadi 7 mereka harus menambahkan berapa? Jadi sebagian untuk keseluruhan. Nah, ini baru ada 4, berarti mereka harus menambahkan lagi, misalnya 3 lagi. Jadi 1, 2, 3, 4 ditambah 5, 6, 7. Lalu ini nanti mereka lengkapi sesuai dengan keinginan dari lambang bilangan ini. Misalnya ini lambang bilangannya 9, di sininya baru ada 4, berarti mereka anak-anak harus menambahkan berapa lagi. Nah, soal-soal seperti ini, soal-soal sebagian untuk keseluruhan ini bisa juga untuk merangsang otak kiri dan otak kanan. Kenapa merangsang otak kiri dan otak kanan? Ini anak diajarkan untuk berpikir kritis. Ketika di sini ditemukan lambang bilangan 7, ini ada 4, secara otomatis dia akan mencari bagaimana caranya supaya menjadi sama dengan gambarnya supaya menjadi 7. Nah, dia akan berpikir, akhirnya mencari dan menemukan.
ya. Nah, otak kiri dan otak kanannya di sini ada seninya juga. Dia harus rapi dalam menggambar, rapi dalam mewarnai, ya. Itulah yang disebut dengan perangsang otak kiri dan otak kanan. Seninya muncul, ya. Nah, berikutnya ini juga ini adalah keseluruhan untuk sebagian. Gambarnya dulu diperlihatkan, setelah itu mereka harus melihat lambang bilangan yang ada di setiap nomor, ya, di setiap soal. Misalnya ini adalah angka 4. Nah, mereka harus menghitung 4. Nomor ini 1, 2, 3, 4, lingkari 4. Nah, terus di sini nanti di nomor 2 misalnya mereka harus menemukan gambar ini 7. Ya, berarti dihitung sampai 7 lalu lingkari 7. Jadi setiap gambar sesuaikan dengan lambang bilangan lalu lingkari sesuai dengan lambang bilangan tersebut. Nah, yang sebelah sini ini lebih menarik lagi, mereka harus melingkari lambang bilangannya. Gambarnya dulu yang ditemukan, misalnya pesawat ada 3, berarti gambar angka bilangan angka 3-nya yang ada dilingkari. Ya, sangat cocok untuk anak TK dan anak SD kelas 1 ataupun anak yang kesulitan belajar, ya Bapak Ibu. Nah, sehingga anak-anak nanti semakin pandai dan semakin senang juga untuk belajar matematika. Nah, Bapak Ibu, kalau ini juga lihat, perhatikan gambar di sini, dihitung dulu secara keseluruhan. Nanti ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, ditulis 7. Nah, kita lihat yang di silangnya ada berapa? Yang di silang itu berarti diambil. Berarti diambil silangnya 3, diambil 3, 7, diambil 3. Nah, yang tidak disilang berapa? 4. Mereka jadi Nah, di sini secara tidak langsung mereka belajar tentang pengurangan. Dihitung dulu keseluruhannya, lalu diambil yang disilangnya, terus nanti mereka menemukan yang tidak disilangnya berapa. Kalau ini juga menarik, yaitu gambar balon. Di dalam gambar balon ada gambarnya lagi, mereka hitung dan mereka harus mencari angkanya di dalam lingkaran, lalu tarik garis. Garisnya bisa mereka warnai sesuka mungkin, ya. Jadi otak kiri, otak kanan, anak jalan. Terus nanti mereka isi ini berdasarkan gambar-gambar yang ada. Nah, kalau misalnya udah selesai semua yang dikerjakan, ini mereka harus mengisi soal cerita yang ada di sini. Ya, mereka belajar bercerita. Seandainya mereka sudah bisa baca, mereka bisa membacanya sendiri. Kalau belum, dibantu oleh ayah dan ibu. Kalau sudah bisa, berarti langsung ke sini. Nah, kalau sini berarti kalau udah paham dengan ini, baru kita bergerak kepada anggota tubuh kita. Karena anggota tubuh ini juga termasuk dengan sangat erat sekali hubungannya dengan matematika. Misalnya dengan jari. Jadi kita ajarkan anak-anak dengan hitungan jari. Pahami, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, dan seterusnya. Mereka jadi paham, ini berapa? 6. Mereka jadi paham, ini berapa? 3. Ya, terus. Nah, di sini mereka akan memperlihatkan hitungan-hitungan, akan melihat hitungan-hitungan dengan jari dan mengisinya dengan lambang bilangan, ya. Nah, kalau yang ada sudah selesai, kita lanjutkan ke sini. Ini Bapak Ibu kembali untuk merangsang otak kiri dan otak kanan, berpikir kritis, ya. Kenapa berpikir kritis di sini? Ini lihat anak menemukan ini ada angka 4, angka 4. Tapi di sini mereka menemukan jarinya, jarinya ada 1. Berarti kira-kira supaya menjadi 4, jari berapa lagi yang dia cari? Ya, tarik garis. Jadi 1 ditambah 3 berarti 1, 2, 3, 4. Jadi baru mereka menarik garis. Di sini sengaja disajikan soal sini banyak, ya, supaya mereka lebih paham tentang penjumlahan dengan jari. Jadi sampai 10. Nah, kalau sudah paham, sudah diisi semua, baru kita beri latihan dengan menggunakan tabel. Nah, Bapak Ibu saat melihat soal-soal yang ada di dalam tabel ini, ya, Bapak Ibu boleh menggunakan stopwatch atau dengan hitungan cepat karena mereka diajarkan untuk cepat berhitung, ya, cepat berhitung. Misalnya di sini 5, 2 ditambah berapa isinya? 5. 3 ditambah 4 ditambah berapa isinya? 5. Dan seterusnya sampai mereka cepat. Kalau misalnya ini 1 kali selesai, hapus. Mereka menghitung lagi cepat. Sampai berapa detik dia menyelesaikan dalam 1 tabel ini, ya. Nah, kalau sudah ini mereka paham, anak-anak paham, lalu pindahkan ke sini lagi, isi lagi sama dengan hitungan watch atau hitungan cepat. Mereka biarkan untuk berlatih secara terus-menerus. Kita hapus, kita tambahkan atau kita fotokopi, ya, untuk mereka sebanyak mungkin berlatih. Ini untuk mengajarkan
angka lebih dari 10 ya, untuk memudahkan. Misalnya 2 ditambah 9, 8 ditambah 7. Jadi supaya lebih cepat kita ajarkan kepada anak-anak kita menggunakan metode kawan bilangan. Seperti apa metode kawan bilangan ini? Dengan menggunakan jari-jari kita. Nah, untuk memudahkan, Bapak Ibu kita ajarkan dengan lagu ya. Jariku ada 10, namanya kawan besar. 9 kawan 1, 8 kawannya 2, 7 kawannya 3, 6 kawannya 4, 5 kawannya 5, 4 kawannya 6, 3 kawannya 7, 2 kawannya 8, 1 kawannya 9. Mari kita ingatkan. Nah, itu ya ibu-ibu, bapak kalau misalnya mengajarkan kepada putra-putri kita, jadi anak paham bahwa jarinya ada 10 itu berkawan, 9 kawan 1, 8 kawannya 2. Kalau sudah paham, baru kita ajarkan penjumlahan dengan kawan bilangan. Kita contohkan, misalnya 2 ditambah 9 ya. Misalnya 2 ditambah 9. Bagaimana 2 ditambah 9? Ya, 2 tambah 9. 9 kawannya berapa? 9 kawannya 1. 9, 10, 11 ya. 2 ditambah 9. 9 kawannya 1 lipat satunya. Jadi 11. 4 ditambah 9. 9 kawannya berapa? 1 lipat satunya. Jadi 13. Ya, sekali lagi. 5 ditambah 9. 9 kawannya 1 lipat satunya. Jadi berapa? Atau di sini lipat satunya. Jadi berapa? 14. Ya. Nah, contoh lagi. 3 ditambah 8. 8 kawannya berapa? 8 kawannya 2 lipat 2-nya. Jadi berapa? 11. 8 kawannya 28, 9, 10. 11 kan? 8 kawannya 2 lipat 2. 7 ditambah 6. 6 kawannya berapa? 4. Jadi berapa? 13. Nah, itu kalau penjumlahan. Nah, perhatikan ini soal-soalnya untuk soal latihan sangat banyak ya. Sengaja dibuat semenarik mungkin supaya anak-anak lebih paham. Ya, penjumlahan ini tetap dengan menggunakan, akhirnya ada tabelnya juga untuk menghitung cepat supaya anak lebih cepat lagi dalam berhitung dasar ya. Nah, berikutnya sekarang ada pengurangan. Bagaimana pengurangan? Jadi kalau penjumlahan tadi dilipat, tapi kalau pengurangan itu dimunculkan. Misalnya 12, Ibu dan Bapak lihat ya, ini angka 12 ya. 12. Lihat di belakang angka 12 ini angka berapa? 2 ya, lambang bilang 12, angka di belakang angkanya angka 2. Berarti 12 diambil 9. 9 kawannya berapa? 9 kawannya 1. Munculkan 1. Jadi sini berapa? 13 ya. Lagi 14, lihat 14 diambil 9. 9 kawannya berapa? 1. Munculkan 1. Jadi berapa? 5. Contoh lagi. 13 diambil 8. 8 kawannya berapa? 2. Munculkan 2. Jadi berapa? 5. 13 diambil 7. 13 diambil 7. 7 kawannya berapa? 7 kawannya 3. 1, 2, 3. Jadi berapa? 6. 14 diambil 8. 8 kawannya berapa? 2. 1, 2. Jadi berapa? 6. Nggak percaya? Kita lihat. Contoh ya. 12 diambil 9. 9 hitung sampai 12. 9, 10, 11, 12 ya. Nah, 12 diambil 9. 12 diambil 9. Berarti tinggal nambahkan 3 kan? 12 diambil 9. 9 kawannya 1, isinya 3. Bagaimana cara menghitung mundurnya? Misalnya 12 diambil 9. Kalau dengan cara ini akan lama. 12 berarti 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 ya. Biasanya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, buku ini lengkap dengan latihannya, buku ini lengkap dengan contoh-contohnya. Jadi kalau Bapak Ibu guru tertarik, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Bapak Ibu guru sukses mengajarkan
kepada putra-putrinya, juga orang tua murid mengajarkan kepada putra-putrinya. Semoga anak-anak menjadi